TV. Saudara, masyarakat di Provinsi Lampung ini dihebohkan dengan penampakan benda bercahaya misterius yang melintasi langit pada Sabtu malam lalu pada 4 April 2026. Lantas apa benda bercahaya yang melintasi langit Lampung? Sudah bergabung bersama kami ada dosen sains atmosfer dan keplanetan sekaligus peneliti dari Observatorium Astronomi ITERA Lampung, Robiatul Mustaba. Pak Mustaba, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak Mustaba, jika dapat dijelaskan secara sederhana begitu, jadi sebetulnya apa benda bercahaya yang melintasi langit Lampung pada Sabtu malam lalu? Jadi benda bercahaya yang diamati oleh masyarakat pada tanggal 4 April malam itu adalah benda jatuh antariksa. Nah, berdasarkan Undang-Undang Keantariksaan tahun 2013, benda jatuh antariksa itu ada dua. Ada benda jatuh antariksa alami seperti meteor, asteroid, komet, dan lain-lainnya. Dan juga ada benda jatuh antariksa buatan seperti bekas puing roket atau satelit yang sudah tidak beroperasi kembali. Nah, benda-benda jatuh antariksa itu artinya adalah benda yang berasal dari antariksa yang kemudian jatuh kembali ke bumi melewati atmosfer di bumi itu seperti itu. Nah, ketika benda jatuh itu melewati atmosfer, maka akan terjadi proses pembakaran di atmosfer sehingga bercahaya di langit seperti yang dilihat oleh masyarakat pada malam itu. Seperti itu. Oke, Nah, ini sudah ya. Jadi yang terjadi di Lampung kemarin itu benda jatuh antariksa alami atau buatan? Itu buatan, Pak. Jadi kami telah mengidentifikasi berdasarkan dari database CORS, yaitu Center for Orbital and Re-entry Debris Studies. Itu ada 4 kandidat benda jatuh. Yang pertama adalah Starlink 4461 dengan kode 3305, kemudian ada Starlink 4404 dengan kode 353195, kemudian ada CZ4BRB dan juga CZ3BRB 628 dengan nomor ID 62805. Dan kemudian kami analisis berdasarkan waktu kejadian, kemudian arah datang, dan sudut dari rekaman kamera All Sky yang saling terhubung di Indonesian Sky Patrol Network atau jejaring patroli langit Indonesia. Itu menunjukkan bahwa kemiringan objek dari sudut datang itu sekitar 28 derajat. Dan sehingga kami bisa mengerucutkan benda jatuh tersebut adalah bekas puing roket CZ3BRB milik Tiongkok seperti itu. Kalau bisa dijelaskan lebih detail lagi begitu, bagaimana bisa mengidentifikasi bahwa benda yang bersinar di langit Lampung pada hari Sabtu lalu merupakan sampah antariksa dari bekas roketnya Tiongkok, Pak? Ya, kita bisa membedakan dari bentuk dia lintasan. Kalau misalkan benda jatuh buatan itu lintasannya itu biasanya lurus seperti dia horizontal. Kan kita juga bisa melihat apakah proses kejadian break up-nya. Kalau misalkan benda alami itu kan ketika dia pecah di atmosfer itu biasanya cepat kilatannya seperti itu. Tapi ini stabil, dia bisa diamati dalam lebih dari 30 sampai 50 detik oleh masyarakat. Tentu itu merupakan benda jatuh antariksa buatan. Nah, bagaimana kami mengidentifikasi benda jatuh buatan itu ya? Kami dapat data dari berbagai dari data Center for Orbital and Re-entry Debris Studies. Jadi ada beberapa yang mempelajari terkait dengan mengumpulkan data terkait dengan objek-objek terkait dengan benda antariksa yang akan jatuh ke bumi. Nah, di tanggal 4 April itu ada 4 kandidatnya, yaitu ada Starlink 4461, ada Starlink 4404, kemudian ada CZ4BRB, dan kemudian ada CZ3BRB. Dan kemudian setelah itu kami cocokkan dengan waktu kejadian, dengan sudut arah datang, dan kemudian dari model dari lintasannya seperti itu. Nah, dari ketiga itu yang paling cocok model lintasannya adalah milik CZ3BRB seperti itu. Berarti artinya memang sudah diprediksi ya, sudah bisa diprediksi sebelumnya bahwa ini akan terjadi. Kalau kita melihat bahwa ini bisa diprediksi, apakah juga sudah diketahui bahwa posisi jatuhnya di mana, Pak? Dari lintasan itu, dari sudut lintasan kemungkinan benda jatuh itu adalah di sekitar Samudra Hindia seperti itu. Dan ini bukan yang pertama kali ya kita sudah
pernah juga di tahun 2022 dan sama objek puing antariksa CJ-5B tahun 2022 yang kita rekam menggunakan kamera kita gitu. Jadi ini udah kedua kali. Jadi yang tahun 2022 sekali, kemudian ini tahun 2026 sekali. Dan ini artinya eh, di langit Indonesia sering Hmm, hmm. terjadi benda jatuh buatan ya, milik puing-puing bekas bekas peluncuran satelit seperti itu. Dan ini Oke. tentu tentu harus menjadi perhatian pemerintah sebagai untuk kedaulatan langit di Indonesia. Oke, sudah sering terjadi namun yang menghebohkan begitu yang menyita perhatian publik tidak terlalu banyak sehingga muncul informasi di sana-sini yang juga perlu diluruskan begitu terkait dengan risiko apa bahaya dan juga risiko dari sampah antariksa ini sebetulnya Pak Mustafa. Nah, ini kalau kita melihat kembali pada tahun 2020, misalkan yang terjadi adalah benda jatuh antariksa di Punggur, di Lampung Tengah, itu merupakan benda jatuh antariksa alami berupa batuan meteorit yang kemudian menghancurkan benteng warga, dan salah satunya juga ada yang sampai tembus ke kamar dan membakar salah satu kasur warga seperti itu. Dan itu cukup berbahaya kalau misalkan terkena dengan langsung oleh di pemukiman jatuhnya seperti itu. Hmm, hmm. Kalau tadi, Apalagi oke. ya, apalagi kalau misalkan benda-benda buatan ini ya, benda buatan yang jatuh antariksa ini, kalau misalkan benda jatuh buatan kemudian bisa jatuh di pemukiman warga kan tentu sangat berbahaya bagi masyarakat. Nah, tapi sebelumnya kita juga bisa memprediksi dari analisis lintasan kira-kira Hmm, hmm. jatuhnya di mana. Oke, Pak Mustoba, kalau kita lihat tadi bahwa memang bisa diprediksi begitu sampah antariksa mana saja yang kemungkinan akan melintasi ataupun jatuh di langit ataupun akan melintasi langit Indonesia begitu. Kedepannya masih ada nggak begitu yang diprediksi dan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Ya, tentu. Jadi kedepannya pasti ada ya, karena di bumi kita Hmm, itu kan atmosfernya nggak bersih, clear, biru total seperti itu ya, yang seperti yang digambar di foto-foto nggak. Tapi hmm, faktanya di atmosfer kita di atas itu adalah bisa ratusan ribu satelit-satelit yang ada di atas bumi kita. hmm, Nah, satelit-satelit itu kan punya masa hidup, masa operasional. Nah, ketika masa operasional sudah habis dan sudah susah untuk dikendalikan, maka bisa kemungkinan dia akan istilahnya adalah terjadi fenomena drag atmosfer, yaitu lintasannya itu turun ke bawah ke orbit yang lebih rendah atau bisa tertarik dengan gravitasi bumi sehingga bisa kembali jatuh ke bumi seperti itu. Dan itu tentu bisa terjadi kapanpun, dimanapun gitu. Jadi kita perlu untuk membangun jejaring terkait dengan patroli langit di hmm. Indonesia. Dan kami sudah juga bekerja sama dengan komunitas untuk membangun itu, sehingga informasi mengenai benda jatuh antariksa biasanya cukup cepat menyebar di berbagai jejaring kami seperti itu. Oke, kalau saya garis bawahi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, apakah juga bisa diprediksi Pak Mustoba terkait dengan di mana titik ataupun letak jatuhnya nanti begitu sehingga bisa diantisipasi sebelumnya oleh masyarakat. Sekarang misalkan jatuh di perairan, kemudian juga bagaimana jika ada potensi jatuh di permukiman begitu. Ini bagaimana? Apakah ini bisa diprediksi juga? Ya, tentu. Kalau misalkan kita bisa memprediksi dari lintasannya, Hmm, sederhananya kalau misalkan kita punya kamera all sky kamera di berbagai wilayah, dan itu kita bisa memodelkan dari berbagai sudut dan posisi, sehingga kita bisa memodelkan lintasannya dengan sangat akurat seperti itu. Dan hmm. ini sedang kami kembangkan riset bersama dengan ITERA, BRIN, dan ITB untuk mengembangkan satu sistem deteksi otomasi terkait dengan benda jatuh antariksa ini. Dan ke depan mudah-mudahan bisa menjadi eh, kamera pertama yang bisa mendeteksi itu. Oke, kerjasama terus dilakukan agar juga Ya, teknologi dan juga penyampaian informasi kepada masyarakat juga bisa lebih akurat dan yang ya, juga perlu digarisbawahi untuk meluruskan informasi bahwa benda yang jatuh ini merupakan antariksa buatan sehingga memang sebelumnya juga sudah diprediksi dan masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya. Terima kasih peneliti
Observatorium dari Astronomi ITERA Lampung, Robiato Mustaba atas waktunya bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu.